Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Sahmili Brianti dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Melalui video ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Terpaan Iklan Tokopedia Waktu Indonesia Belanja bersama BTS edisi Februari 2021 terhadap minat beli mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta pada produk gratis ongkir dan mendapat cashback di Tokopedia. Proposal penelitian ini merupakan tugas dari mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Terapan. Baik, pertama-tama saya akan mempresentasikan bab 1, yaitu pendahuluan. Ada latar belakang masalah. Era internet saat ini memudahkan masyarakat dalam mengakses sebuah pesan. Tidak hanya melalui surat kabar, majalah, dan radio, saat ini segala informasi sudah dapat diakses melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube. Segala informasi pesan itu termasuk pesan bujukan tentang suatu penawaran barang atau jasa. Internet memungkinkan adanya penyebaran sebuah pesan bujukan memiliki jangkauan yang lebih luas. Iklan menjadi sebuah komunikasi yang kerap digunakan dalam aktivitas ekonomi dalam upaya mengenalkan produk kepada konsumen. Terpaan iklan merupakan penayangan iklan yang dilakukan secara kontinu kepada khalayak agar khalayak mengetahui dan mengingat pesan yang disampaikan dalam iklan tersebut dengan harapan individu atau kelompok mau mengikuti apa yang diinginkan pengiklan. Seorang individu yang melihat terpaan iklan terus-menerus secara tidak langsung akan terkena terpaan musik, kalimat, public figure, bahkan isi pesan dari iklan tersebut. Pemilihan media penayangan iklan sendiri disesuaikan dengan target pasar dari iklan itu sendiri. Data dari bulan Februari lalu menyebutkan bahwa sebanyak 94% pengguna internet yang berusia 16-64 tahun di Indonesia mengakses YouTube. Maka dari itu, pemilihan platform YouTube sebagai media penayangan iklan saat ini dapat dikatakan merupakan sebuah strategi yang tepat. Selain penggunaan media, strategi lain yang kerap diusahakan oleh pengiklan adalah penggunaan bintang iklan dan juga brand ambassador. Dapat dilihat data berikut, data pengguna internet paling banyak terdapat di YouTube yaitu sebanyak 94%, lalu di urutan kedua ada WhatsApp sebanyak 87,7% dan di urutan ketiga ada Instagram ada 85,5%. Lalu tentang e-commerce yaitu Tokopedia, semakin majunya perkembangan teknologi juga menyebabkan munculnya inovasi-inovasi baru dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, misalnya dalam kegiatan jual beli. Salah satu situs belanja online di Indonesia yang juga memberikan kemudahan adalah Tokopedia. Didirikan pada tahun 2019, Tokopedia telah menjadi e-commerce nomor 1 di Indonesia. Data terbaru mengatakan bahwa Tokopedia memiliki lebih dari 100 juta pengguna aktif setiap bulannya, lebih dari 10 juta penjual yang 86,5%-nya adalah pebisnis baru. Tokopedia juga turut menciptakan 2,99 juta lapangan pekerjaan di Indonesia dan membantu meningkatkan penjualan di berbagai kota dan provinsi di Indonesia. Di Indonesia sendiri saat ini banyak bermunculan e-commerce dengan penggunaan public figure asal luar negeri sebagai bintang iklan untuk menarik lebih banyak massa. Hampir seluruh e-commerce di Indonesia memperlihatkan ketertarikannya pada aktris atau aktor asal luar negeri untuk dijadikan sebagai brand ambassador atau bintang iklan. Demikian juga dengan Tokopedia yang mengikuti tren saat ini. BTS yang merupakan idola asal Korea Selatan telah menjadi brand ambassador Tokopedia sejak 2019 dan pada BTS bersama Tokopedia sempat beberapa kali trending di media sosial dan berhasil menarik perhatian remaja khususnya fans dari BTS sendiri sampai ke negara luar Indonesia karena platform penayangan yang dipilih selain televisi adalah YouTube. Dengan rata-rata usia penggemar BTS yang berada di usia 17-25 tahun, maka BTS memiliki penggemar yang rata-rata merupakan siswa atau siswi SMA atau juga mahasiswa. Tokopedia juga seringkali menawarkan promo-promo diskon dan cashback dengan harapan masyarakat dapat lebih mudah tertarik dengan adanya penawaran-penawaran tersebut. Penawaran yang terbaru adalah adanya Waktu Indonesia Belanja atau WIB, yaitu setiap periode tanggal tertentu dalam 1 bulan akan diberikan penawaran cashback dan gratis ongkir. Iklan Waktu Indonesia Belanja Februari lalu menghadirkan idola asal Korea Selatan BTS sebagai bintang iklan sekaligus brand ambassador dari Tokopedia. Dalam iklan tersebut, selain menampilkan pesona yang dari masing-masing personel BTS juga menampilkan kemampuan bahasa Indonesianya. Tidak hanya tampil di iklan Tokopedia, tetapi BTS juga tampil beberapa kali di program yang diadakan oleh Tokopedia.
Berdasarkan strategi yang dilakukan oleh Tokopedia yang telah dijelaskan sebelumnya, saya tertarik untuk meneliti bagaimana pengaruh yang diberikan oleh iklan Tokopedia waktu Indonesia Belanja bersama BTS terhadap minat beli mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta pada produk gratis ongkir dan mendapat cashback di Tokopedia dengan judul penelitian Pengaruh Iklan Tokopedia waktu Indonesia Belanja bersama BTS di YouTube edisi Februari 2021 terhadap minat beli mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta pada produk gratis ongkir dan mendapatkan cashback di Tokopedia. Selanjutnya ada perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana iklan aplikasi belanja online Tokopedia waktu Indonesia Belanja bersama BTS edisi Februari 2001 di YouTube. Yang kedua, bagaimana minat beli konsumen mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta pada produk gratis ongkir dan mendapat cashback di Tokopedia. Yang ketiga, apakah pengaruh iklan Tokopedia waktu Indonesia Belanja bersama BTS edisi Februari 2021 terhadap minat beli mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta pada produk gratis ongkir dan mendapat cashback di Tokopedia. Lalu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui iklan aplikasi belanja online Tokopedia waktu Indonesia Belanja bersama BTS edisi Februari 2021 di YouTube. Yang kedua, untuk mengetahui minat beli mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta pada produk gratis ongkir dan mendapat cashback di Tokopedia. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh iklan Tokopedia waktu Indonesia Belanja bersama BTS edisi Februari 2021 terhadap minat beli mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta pada produk gratis ongkir dan mendapat cashback di Tokopedia. Lalu kegunaan dari penelitian ini ada kegunaan penelitian akademis, yaitu hasil penelitian ini dapat mengembangkan kajian ilmu komunikasi massa periklanan dan pengetahuan masyarakat mengenai pesan di media massa periklanan. Yang kedua, kegunaan penelitian praktis, yaitu hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para praktisi komunikasi massa periklanan. Lalu bab 2 ada kajian pustaka. Yang pertama ada penelitian sebelumnya. Artikel pertama judulnya Pengaruh intensitas terpaan iklan Shopee di televisi terhadap minat beli mahasiswa. Rumusan masalahnya, bagaimana intensitas terpaan iklan berpengaruh terhadap minat beli mahasiswa. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui bagaimana intensitas terpaan iklan berpengaruh terhadap minat beli mahasiswa. Teori yang digunakan adalah teori perbedaan individu. Hasil penelitian dari penelitian ini yaitu bahasa pada iklan memiliki pengaruh paling tinggi sebesar 57%. Persamaan artikel ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu variabel dan iklan. Perbedaannya terdapat pada teori, produk yang diiklankan, dan media penayangan iklan. Lalu penelitian sebelumnya dari artikel yang kedua, judulnya Pengaruh Terpaan Iklan Vivo V15 di Televisi Terhadap Minat Beli Konsumen, survei pada penyuka Vivo Indonesia di grup lain. Rumusan masalah dari artikel ini adalah seberapa besar pengaruh terpaan iklan Vivo V15 di televisi terhadap minat beli konsumen. Survei kepada penyuka Vivo Indonesia di grup lain. Tujuan penelitian dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh terpaan iklan Vivo V15 di televisi terhadap minat beli konsumen. Teori yang digunakan adalah teori SOR. Hasil penelitiannya, semakin sering terpaan iklan Vivo V15 tayang di televisi, maka semakin tinggi pula minat beli konsumen terhadap Vivo. Persamaan artikel ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah variabel dan teori. Perbedaannya terdapat pada produk yang diiklankan dan media penayangan iklan. Selanjutnya, artikel yang ketiga judulnya Dampak Iklan Shopee versi Shopee 12.12 birthday sale di laman YouTube pada minat beli masyarakat. Rumusan masalahnya, apakah exposure iklan akan mempengaruhi minat beli konsumen? Tujuannya untuk mengetahui apakah exposure iklan akan mempengaruhi minat beli konsumen. Teori yang digunakan adalah teori AISAS, yaitu Attention, Interest, Search, Action, Sharing. Hasil penelitiannya, pengaruh keterpaparan iklan terhadap niat beli adalah 44% dan sisanya 56% dipengaruhi oleh tingkat lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Persamaannya, variabel, jasa yang diiklankan, dan media penayangan iklan, perbedaannya terdapat di teori. Lalu penelitian sebelumnya yang artikel keempat, judulnya Pengaruh Iklan YouTube Terhadap Minat Beli Vivo Smartphone, survei pada mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang, jurusan Manajemen Angkatan 2016, 2017, dan 2018. Rumusan masalahnya, apakah pengaruh iklan YouTube terhadap minat beli Vivo Smartphone? Tujuannya untuk
mengetahui pengaruh iklan YouTube terhadap minat beli Vivo smartphone. Teori yang digunakan adalah teori AIDA, yaitu Attention, Interest, Desire, Action. Hasil penelitiannya yaitu pada 211 responden di mana variabel iklan YouTube mempengaruhi minat beli sebesar 59,9%, sedangkan sisanya 40,1% dipengaruhi oleh variabel di luar variabel penelitian. Persamaannya terdapat pada variabel produk yang diiklankan dan perbedaannya terdapat di teori dan media penayangan iklan. Selanjutnya, artikel kelima, judulnya pengaruh terpahan iklan dan brand loyalty terhadap minat beli produk Samsung Galaxy. Rumusan masalahnya, apakah terpahan iklan dan brand loyalty mempengaruhi minat beli produk Samsung Galaxy? Tujuannya untuk mengetahui apakah terpahan iklan dan brand loyalty mempengaruhi minat beli produk Samsung Galaxy. Teori yang digunakan adalah teori AIDA, yaitu Attention, Interest, Desire, Action, dan Advertising Exposure Process. Hasil penelitian dari artikel ini adalah terdapat pengaruh antara terpahan iklan dan brand loyalty terhadap minat beli produk Samsung Galaxy, baik itu secara simultan maupun secara parsial. Persamaannya terdapat dua variabel yang sama, yaitu terpahan iklan dan minat beli. Perbedaannya terdapat satu variabel yang tidak sama, yaitu brand loyalty, teori, dan produk yang diiklankan. Lalu artikel yang keenam, judulnya pengaruh terpahan iklan televisi Tokopedia terhadap minat beli di kalangan siswa MAN 1 Majalengka. Rumusan masalahnya, apakah terpahan iklan televisi Tokopedia berpengaruh terhadap minat beli di kalangan siswa MAN 1 Majalengka? Tujuan penelitiannya untuk mengetahui apakah terpahan iklan televisi Tokopedia berpengaruh terhadap minat beli di kalangan siswa MAN 1 Majalengka. Teori yang digunakan dalam artikel ini adalah media exposure. Hasil penelitiannya, terpahan iklan televisi Tokopedia berpengaruh positif pada minat beli siswa MAN 1 Majalengka. Persamaannya terdapat di variabel jasa yang diiklankan serta media penayangan iklan. Perbedaannya terdapat di teori. Penelitian artikel ke-7 judulnya pengaruh terpahan iklan Bukalapak versi belanja gila harga sakit jiwa di televisi terhadap minat beli mahasiswa di Universitas Riau. Rumusan masalahnya, apakah terpahan iklan Bukalapak versi belanja gila harga sakit jiwa di televisi memiliki pengaruh terhadap minat beli konsumen? Tujuannya untuk mengetahui terpahan iklan Bukalapak versi belanja gila harga sakit jiwa di televisi terhadap minat beli konsumen. Teori yang digunakan adalah teori SR, stimulus respon. Hasil penelitian dari artikel ini adalah terpahan iklan Bukalapak di versi belanja gila harga sakit jiwa di televisi memiliki pengaruh terhadap minat beli mahasiswa Universitas Riau. Persamaannya terdapat di variabel teori, perbedaannya terdapat di jasa yang diiklankan dan media penayangan iklan. Lalu selanjutnya artikel yang ke-8 judulnya pengaruh tayangan iklan Traveloka di televisi terhadap minat menggunakan situs Traveloka. Rumusan masalahnya, apakah pelaksanaan dan penerapan tayangan iklan di televisi yang dilakukan oleh Traveloka? Apakah tanggapan konsumen terhadap pelaksanaan tayangan iklan di televisi yang dilakukan oleh Traveloka? Apakah tingkat minat beli konsumen pada Traveloka? Seberapa besar pengaruh tayangan iklan di televisi terhadap minat beli konsumen? Tujuan penelitiannya untuk mengetahui pelaksanaan dan penerapan tayangan iklan di televisi yang dilakukan oleh Traveloka, untuk mengetahui tanggapan konsumen tentang pelaksanaan tayangan iklan di televisi yang dilakukan oleh Traveloka, untuk mengetahui tingkat minat beli konsumen pada Traveloka, dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tayangan iklan di televisi terhadap minat beli konsumen. Teori yang digunakan adalah teori AIDA, yaitu Attention, Interest, Desire, Action. Hasil penelitiannya adalah iklan Traveloka di televisi memiliki dampak positif yang signifikan terhadap minat beli konsumen. Persamaannya terdapat di variabel, perbedaannya terdapat di jasa yang diiklankan, teori, dan media penayangan iklan. Lalu, artikel yang ke-9 judulnya pengaruh terpahan iklan e-commerce Shopee versi Baby Shark di televisi terhadap minat beli mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Rumusan masalahnya adalah seberapa besar pengaruh terpahan iklan e-commerce Shopee versi Baby Shark di televisi terhadap minat beli mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh terpahan iklan e-commerce Shopee versi Baby Shark di televisi terhadap minat beli mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Teori yang digunakan adalah teori SR, yaitu stimulus respon. Hasil penelitian dari artikel ini adalah terdapat pengaruh antara terpahan iklan e-commerce Shopee versi Baby Shark di televisi terhadap minat beli mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Persamaannya terdapat di variabel dan teori, perbedaannya terdapat di jasa yang diiklankan dan media penayangan iklan. Lalu selanjutnya artikel yang ke-10 judulnya pengaruh iklan pada media televisi terhadap minat beli, studi pada calon konsumen bukalapak.com di Kota Denpasar. Rumusan masalahnya terdapat apakah pengaruh iklan
pesan iklan, musik iklan, ilustrasi cerita, dan bintang iklan Bukalapak.com pada media televisi terhadap minat beli calon konsumen Bukalapak.com di Kota Denpasar. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui pengaruh iklan, pesan iklan, musik iklan, ilustrasi cerita, dan bintang iklan Bukalapak.com pada media televisi terhadap minat beli calon konsumen Bukalapak.com di Kota Denpasar. Teori yang digunakan adalah teori AIDA, Attention, Interest, Desire, and Action. Hasil penelitian dari artikel ini adalah variabel pesan iklan, musik iklan, ilustrasi cerita, dan bintang iklan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen. Persamaannya terdapat di variabel, perbedaannya terdapat di teori, jasa yang diiklankan, dan media penayangan iklan. Lalu ada konsep. Konsep dari penelitian ini adalah komunikasi massa, periklanan atau advertising, dan juga teori SR, stimulus response. Komunikasi massa, pengaruh dari komunikasi massa sendiri ada 3 langkah, yaitu kognitif, berhubungan dengan pengetahuan kita tentang sesuatu, afektif, berhubungan dengan sikap kita terhadap sesuatu, dan konatif, berhubungan dengan tingkah laku kita terhadap sesuatu. Lalu ada periklanan atau advertising. Periklanan atau advertising adalah bentuk komunikasi yang kompleks yang beroperasi untuk mengejar tujuan dan menggunakan strategi untuk memengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakan konsumen. Lalu di dalam periklanan nanti akan dijelaskan bahwa YouTube sebagai media penayangan iklan saat ini. Selain televisi, sekarang YouTube Ads sudah menjadi alternatif bagi pengiklan untuk mengiklankan iklannya karena memiliki jangkauan yang lebih luas. Lalu ada teori stimulus respon. Teori ini melibatkan 3 elemen utama, yaitu pesan, penerima atau komunikan, dan efek. Lalu variabel penelitian, dalam penelitian ini ada variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas atau disebut X, variabel ini merupakan variabel yang memberikan pengaruh pada variabel lain. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pengaruh terpahan iklan. Lalu variabel terikat atau disebut Y, variabel terikat merupakan variabel yang muncul karena adanya pengaruh dari variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah minat beli. Variabel terpahan iklan. Hal utama yang harus diusahakan oleh perencana media adalah bagaimana cara agar iklan tersebut terkena exposure atau terpaan yang ditayangkan. Dimensi dari terpahan iklan sendiri ada frekuensi, indikatornya terdiri dari berapa kali melihat iklan, lebih sering melihat iklan tersebut daripada iklan produk atau jasa sejenis lainnya, dan penulisan kalimat dalam iklan mudah dibaca. Lalu dimensi terpahan iklan yang kedua ada intensitas, yaitu terdiri dari indikator perhatian penyampaian pesan pada iklan, perhatian pada bahasa dalam iklan, perhatian pada tagline iklan, dan perhatian pada model atau bintang iklan. Lalu dimensi terpahan iklan yang ketiga, yaitu durasi. Indikatornya terdiri dari lama waktu melihat iklan, penayangan iklan tidak menyita waktu, dan menyaksikan iklan sampai selesai karena musik atau background iklan. Lalu variabel minat beli, setelah diberikan stimulus, maka pengiklan berharap akan dapat memperoleh respons dari audiens berupa minat beli. Dimensi minat beli terdiri dari minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli produk. Indikatornya terdiri dari keinginan untuk membeli produk dan keinginan untuk menggunakan produk sehari-hari. Lalu yang kedua ada minat referensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensikan produk kepada orang lain. Indikatornya terdiri dari merekomendasikan karena fungsi, merekomendasikan karena kemasan, dan merekomendasikan karena variasi produk. Lalu dimensi yang ketiga ada minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang memiliki preferensi utama pada produk tersebut. Indikatornya yaitu memprioritaskan produk tersebut. Lalu dimensi minat beli yang keempat yaitu minat eksploratif, yaitu menggambarkan seseorang yang memiliki minat hingga selalu mencari informasi tentang sifat produk dari sebuah produk. Indikatornya yaitu mencari info tentang harga dan mencari info tentang kualitas. Model dari penelitian ini adalah terpahan iklan Tokopedia waktu Indonesia belanja bersama BTS mempengaruhi minat beli mahasiswa pada produk gratis ongkir dan mendapat cashback. Hipotesis teori dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh antara terpahan iklan Tokopedia waktu Indonesia belanja bersama BTS edisi Januari 2001 terhadap minat beli mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta pada produk gratis ongkir dan mendapat cashback di Tokopedia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.